Assalamualaikum. Halo, perkenalkan namaku Aisyah Dia Amelia, seorang pelajar kelas 2 jurusan MIPA di SMA Negeri 1 Panggang, yang biasa disapa Aisyah. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak zaman keemasan Islam pada abad pertengahan, yang bertajuk History of Al-Khawarizmi, episode The Golden Age of Islam. Nah, dari judulnya saja sudah dapat kita tebak bukan akan ke arah mana kita menelusuri kisah perjalanan seorang Al-Khawarizmi ini? Let's go! Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi, yang biasa dikenal sebagai Al-Khawarizmi atau Bapak Al-Jabar, ia adalah seorang ilmuwan muslim abad ke-9 yang hidup di zaman keemasan Islam dan dikenal karena kontribusinya dalam matematika, astronomi, geografi, dan juga kartografi. Nah, Al-Khawarizmi ini lahir pada 780 Masehi di Khawarizm atau sekarang bernama kota Khiva, sebuah kota di selatan sungai Oxus yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Keluarga Al-Khawarizmi merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya di selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan di dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah House of Wisdom menjadi tempat untuk menampung semua buku-buku hasil karya-karya ilmuwan sebelumnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk cendekiawan muslim pelajari pada masa itu. Nah, di Bait Al-Hikmah ini Al-Khawarizmi menjabat sebagai seorang direktur. Selain itu, ia juga menulis buku-buku yang sampai sekarang ilmunya terus berkembang. Dia membuat sebagian besar penemuan dan kontribusi ilmiahnya pada periode 813 hingga 833. Berikut rangkuman kontribusi Al-Khawarizmi yang dituangkannya dalam buku-buku yang ditulisnya. Buku pertama yang ia tulis berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemulihan dan pengurangan atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu terdapat kata Al-Jabar atau lebih dikenal dengan istilah Algebra. Buku ini diterjemahkan oleh Gerard dari Cremona yang menggambarkannya sebagai landasan bangunan matematika yang dibangun oleh orang Arab. Kalkulus Aljabar, angka Arab 0-9 yang berasal dari India, dan Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq Bihisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Sehingga pelajar di Eropa mengaitkan Al-Khawarizmi dengan New Arithmetic, yang akhirnya menjadi basis notasi angka, di mana penulisan angka Arab dikenal dengan istilah algoritma atau algoritma. Kontribusi Al-Khawarizmi dalam ilmu geografi yaitu mensistemasikan dan mengoreksi penelitian Ptolemy dalam geografi menggunakan temuan aslinya sendiri yang berjudul Suradul Al-Ard atau The Shape of the Earth. Dalam Suradul Al-Ard menyajikan informasi tentang posisi geografis negara-negara di dunia dan menyajikan peta-peta yang sangat detail. Selain itu, Al-Khawarizmi juga mengembangkan konsep koordinat sistem dalam geografi. Ia menggunakan sistem koordinat untuk menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Karyanya di bidang astronomi adalah Zich al-Sinhin, yang merupakan karya astronomi pertama yang bertahan secara keseluruhan. Dia menyiapkan tabel astronomi atau Zich yang pertama di dunia. Zich diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh ilmuwan Inggris Adolard dari Bath yang menjadi dasar untuk semua tabel planet masa depan di Eropa. Nah, temuan-temuan Al-Khawarizmi masih dipergunakan hingga saat ini. Contohnya saja yang semakin berkembang yaitu algoritma yang menjadi sistem terpenting pada komputer dan perangkat digital sekarang. Dan bukan hanya itu,
Navigasi pada koordinasi sistem sangat membantu untuk pelayaran. Di akhir kisah perjalanan hidup seorang Al-Khwarizmi pada tahun 850 Masehi, ia berhasil mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia untuk kemajuan perkembangan teknologi bagi manusia. Nah, itu tadi merupakan ringkasan perjalanan hidup seorang Al-Khwarizmi yang telah mewariskan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang masih kita pelajari hingga saat ini. Bila ada kesalahan dalam penulisan, media yang tercantum, dan bahkan penyebutan yang salah, saya mohon maaf. Dan pada akhir video, saya ucapkan terima kasih.